Kabut pagi menggantung tebal di lereng Gunung Lawu. Udara dingin menembus jaket tebal yang dikenakan Arga Pradipta, seorang peneliti muda dari Fakultas Antropologi Budaya Universitas Gadjah Mada. Ia datang ke Lawu bukan sebagai pendaki biasa, melainkan sebagai pencari jejak sejarah spiritual Jawa yang konon tersembunyi di balik legenda Sabdo Palonoyo Genggong, sang abdi Majapahit yang menolak tunduk pada perubahan zaman. Langkahnya berat di jalanan berpasir, namun pikirannya justru melayang jauh ke masa lalu. Ia teringat cerita kakeknya di Ponorogo yang sering berkata, "Nak, yen bumi iki wiwit rame karo paseduluran sing lali asale, wektu iku sabdo palon bakal tangi maneh." Kata-kata itu dulu hanya dongeng di telinganya. Tapi setelah meneliti naskah kuno Serat Darmo Gandhul dan menemukan catatan yang belum pernah diterjemahkan, hatinya yakin, ada sesuatu di Gunung Lawu yang belum terungkap. Ia mendaki seorang diri, membawa peta tua, kamera, dan buku catatan kulit coklat yang selalu ia tulis dengan teliti. Setiap langkah disertai bunyi desir daun kering dan bisikan angin yang aneh, kadang seperti memanggil namanya. "Arga!" Ia berhenti, menatap sekeliling. Tidak ada siapapun. Hanya kabut tebal yang bergerak pelan seperti napas raksasa dari dalam bumi. Menjelang senja, Arga sampai di pos Hargo Dumilah, tempat para pendaki biasa beristirahat sebelum ke puncak. Di sana ia mendirikan tenda kecil dan menyalakan api unggun. Namun malam itu tidak biasa. Saat angin berhenti berhembus, suara gamelan samar terdengar dari kejauhan. Bukan dari radio atau pendaki lain, tapi dari dalam hutan. Suara saron, kenong, dan kendang berpadu seperti orkestra yang diputar dari masa lampau. Arga terpaku. Ia menyalakan perekam suara di ponselnya dan melangkah perlahan ke arah sumber bunyi. Di tengah kabut, ia melihat siluet seorang pria tua berjubah putih berdiri di antara pepohonan pinus. Wajahnya tak jelas, tapi tatapannya terasa tajam menembus jantung. Suara berat namun lembut terdengar di udara. "Kowe wis teka, putraning tanah Jawi. Wektu wis cedak." Arga terdiam. Tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena firasat. Pria itu lalu melangkah mundur perlahan dan lenyap begitu saja di antara kabut. Gamelan berhenti. Hening mendadak menelan malam. Ketika ia kembali ke tenda, ponselnya mati total. Namun di buku catatannya, entah sejak kapan, ada tulisan dengan tinta merah yang bukan miliknya. "Sabdo palon durung ilang. Yen bumi goyah, aku bakal tangi maneh." Arga tertegun lama. Ia menatap langit yang kini ditutupi kabut tebal berwarna keperakan. Seakan seluruh Gunung Lawu bernafas, menatap balik padanya. Di kejauhan, samar-samar terdengar petir menyambar tanpa hujan. Malam itu, Arga tidak tidur sama sekali. Ia tahu, sesuatu baru saja dimulai, dan legenda Sabdo Palon bukan lagi sekadar cerita rakyat. Ia baru saja membuka gerbang yang seharusnya tertutup ratusan tahun lalu. Fajar belum sepenuhnya datang ketika Arga membuka matanya. Kabut Lawu masih tebal, tapi suara burung kecil mulai terdengar dari sela-sela pinus. Malam yang panjang terasa seperti mimpi buruk yang nyata. Ia memandangi buku catatannya yang kini berisi tulisan merah misterius itu. Tinta di halaman itu belum kering sepenuhnya, seolah baru saja ditulis oleh tangan tak terlihat. Dengan hati-hati, Arga menyalakan api kecil dan mencoba menenangkan diri. Ia berpikir, mungkin hanya halusinasi akibat kelelahan dan udara tipis di ketinggian. Namun, ketika ia mencoba merekam kembali suara alam sekitar, mikrofon ponselnya menangkap frekuensi aneh. Bunyi seperti dentingan gamelan samar kembali terdengar. Kali ini hanya sekejap, tapi cukup membuat darahnya berdesir. Setelah sarapan seadanya, Arga memutuskan melanjutkan perjalanan menuju puncak Hargo Dumilah. Ia menapaki jalan setapak berbatu sambil sesekali berhenti mencatat bentuk pohon, aroma tanah, dan setiap detail yang mungkin menjadi petunjuk. Sekitar 1 jam berjalan, ia menemukan sesuatu yang membuatnya berhenti mendadak. Sebuah batu besar setinggi dada manusia, separuh tertutup lumut, dan di permukaannya terukir aksara Jawa kuno. Arga berjongkok, menyeka lumut perlahan. Aksara itu tampak asing, bukan bentuk standar Hanacaraka yang biasa ia lihat dalam naskah klasik. Huruf-huruf itu membentuk pola melingkar, seperti pusaran,
dan di tengahnya terdapat simbol mata berbentuk api. Ia mengeluarkan kamera, memotret, lalu menyalin bentuk aksara ke buku catatan. Namun begitu ia menulis huruf terakhir, tanah di sekitarnya bergetar halus, disusul suara bergemuruh lirih dari dalam bumi. Arga melangkah mundur. Suara itu seperti bisikan dari bawah tanah, berlapis, bergema, dan sulit dipahami. Ia berusaha merekam, tapi ponselnya kembali mati mendadak. Hanya buku catatan yang terasa hangat di tangannya, seolah menyerap energi dari batu itu. Ia tahu, ini bukan kebetulan ilmiah. Batu itu memiliki semacam daya, sesuatu yang melampaui nalar. Menjelang siang, kabut menipis, dan sinar matahari menyorot langsung ke batu tersebut. Aksara di permukaan mulai berpendar merah keemasan. Arga terpana. Cahaya itu tak sekadar pantulan matahari. Ia berdenyut, hidup, seperti detak jantung bumi. Dalam sekejap, kabut di sekeliling menebal lagi, menutup pandangan, dan Arga mendengar suara langkah mendekat. Seseorang muncul di balik kabut. Seorang kakek tua dengan kain lurik lusuh, membawa tongkat bambu dan mengenakan ikat kepala hitam. "Kowe ora seharusnya nyentuh watu iku, nak," katanya dengan suara berat tapi tenang. Arga terkejut. Segera bertanya siapa dia. Lelaki itu memperkenalkan diri sebagai Ki Seta, penjaga jalur spiritual Lawu yang sudah tinggal di kaki gunung puluhan tahun. "Watu iki dudu sembarang watu. Iki gegamaning janji. Wektu Majapahit ambruk, ana sing nyegah jagat iki saka karusakan. Sabdo palon nyegel dalane nganggo aksara iki. Yen ono sing nyentuh tanpa izin, segel iku bisa retak." Arga mendengarkan dengan saksama. Ia berusaha menjelaskan bahwa dirinya hanya meneliti, bukan berniat membuka segel apapun. Namun Ki Seta menatapnya dengan tatapan tajam. "Kowe wis dipilih, Arga. Ora ono sing kebeneran. Wong sing ora duwe garis takdir ora bakal tekan panggonan iki." Angin kembali berhembus keras, membawa aroma bunga kantil dan tanah basah. Batu itu kini memancarkan cahaya yang lebih lembut, lalu perlahan redup hingga padam sepenuhnya. Ki Seta menatapnya lama, kemudian berkata pelan, "Wektu wis meh teka. Yen bumi goyah, sing turu bakal tangi." Arga ingin bertanya lebih banyak, tapi saat ia menoleh ke arah kakek itu lagi, Ki Seta sudah lenyap begitu saja, seakan ditelan kabut. Hanya tongkat bambu yang tertinggal di tanah, menancap di dekat batu bercahaya redup itu. Dengan hati berdebar, Arga memutuskan turun lebih cepat dari puncak. Ia merasa sesuatu telah berubah dalam dirinya. Batu itu seakan menanamkan memori yang belum ia pahami. Dalam perjalanan turun, di antara desir angin dan kabut tipis, ia terus mendengar suara lirih yang sama, berulang-ulang. "Kowe wis nyentuh janji sing ora kudune digugah." Sore menjelang saat ia tiba di pos bawah. Ia menatap kembali ke arah puncak Lawu yang tertutup awan kelabu. Di dalam ranselnya, buku catatan terasa hangat, berdenyut pelan, seolah di dalamnya ada sesuatu yang hidup. Dan malam itu, di penginapan kecil Cemoro Sewu, saat Arga membuka kembali catatannya, ia melihat halaman baru yang tak pernah ia tulis. Hanya satu kalimat, tapi cukup membuat darahnya berhenti mengalir sesaat. "Saka watu iku, jagat loro bakal nyawiji." Malam itu di penginapan kecil Cemoro Sewu, suasana terasa ganjil. Lampu gantung di kamar Arga berayun pelan meski tidak ada angin. Di luar, kabut menempel di jendela seperti bayangan hidup. Arga duduk di meja kayu sambil menatap buku catatannya yang kini terbuka di halaman terakhir. Halaman yang entah kapan muncul, bertuliskan kalimat aneh itu. "Saka watu iku, jagat loro bakal nyawiji." Ia mencoba menafsirkan kalimat itu. Jagat loro, dua dunia, dunia manusia dan dunia gaib, nyawiji, menyatu. Arga merasa tengkuknya dingin. Ia menutup buku itu, tapi begitu mata terpejam, suara lirih muncul di dalam kepalanya. Suara berat, dalam, namun tidak menakutkan. "Arga Pradipta, putraning tanah Jawi. Wis wayahe kowe ngerti." Ia terbangun seketika. Ruangan gelap. Pintu kamar terbuka sendiri dengan suara berderit panjang. Dari luar,
Ada cahaya redup seperti pelita menari-nari di tengah kabut. Tubuh Arga bergerak tanpa kendali. Ia mengenakan jaket dan melangkah keluar kamar, seolah ada kekuatan yang menariknya. Udara malam terasa berbeda, seakan seluruh hutan di sekitar penginapan bernafas. Dari arah selatan, suara gamelan samar kembali terdengar, lebih jelas dari sebelumnya. Nada saron berpadu dengan bunyi gong besar yang berdentum pelan, membentuk irama ritual kuno. Arga mengikuti suara itu hingga ke tepi hutan. Di sana, di bawah pohon beringin besar, ia melihat seorang pria berjubah putih berdiri membelakanginya. Rambut pria itu panjang dan berkilau perak di bawah sinar bulan. Saat berbalik, wajahnya bukan wajah manusia biasa. Kulitnya berpendar lembut. Matanya tajam seperti bara api. Ia menatap Arga lama, lalu berkata dengan suara bergema, "Ratusan tahun aku turu, ngenteni wektu iki. Kowe wis nyentuh segel sing digawa Majapahit. Aku Sabdo Palon, pangreksa jagat sing dilaleke." Arga tertegun. Napasnya memburu. Suara itu bukan hanya terdengar oleh telinganya, tapi langsung menembus pikirannya. Ia ingin berbicara, tapi lidahnya keluh. Sabdo Palon melangkah mendekat. Tanah di sekitarnya bergetar halus, dan udara menjadi berat seperti air. Majapahit rubuh, ora mung amarga pedang lan perang, nanging amarga manungsa lali karo jiwane dewe. Aku ninggal jagat iki karo janji, yen wektu keblinger, aku bakal tangi maneh kanggo ngelingake. Arga akhirnya bisa bersuara. Apa maksudmu nyawiji antara jagat? Sabdo Palon menatapnya, lalu menunjuk ke dada Arga. Jagat loro iku ora adoh. Sing kasat lan sing ora kasat mung kapisah dening ati sing kotor. Nalika manungsa ilang arah, lawang antarane loro bakal kebuka maneh. Kowe, sing nyentuh watu, wis dadi pametu. Seketika, kilatan cahaya muncul dari tanah. Bayangan-bayangan masa lalu muncul di sekeliling mereka. Prajurit Majapahit, pendeta, rakyat berdoa di pura, dan kobaran api perang. Semua berputar cepat seperti pusaran waktu. Arga melihat kota megah Majapahit terbakar, dan di tengah kobaran itu berdiri Sabdo Palon, menengadah ke langit, berteriak dengan bahasa yang tak ia pahami. Gambaran itu lenyap seketika. Arga terduduk lemas. Sabdo Palon mendekat, meletakkan tangannya di bahu Arga. Sentuhannya terasa dingin sekaligus hangat, seperti arus listrik yang mengalir di dalam darah. Sing tak kandhakake iki mung wiwitan. Yen kowe kepengin ngerti kabeh, goleki papan kang disebut sendang derajat. Ing kana, aku bakal jlentrehake sakabehe. Lalu, sosok itu perlahan memudar. Tubuhnya terurai menjadi kabut keprakan yang terbawa angin. Hanya suara samar yang tersisa. Aja wedi. Sing kudu wedi mung manungsa sing lali sapa deweke. Arga tersentak dan menyadari ia sudah berdiri kembali di depan penginapan. Pagi mulai datang. Ia tidak tahu apakah semua itu mimpi atau nyata. Tapi di telapak tangannya, ada bekas bercahaya seperti cap tangan, berpendar lembut lalu perlahan menghilang. Ia memandang ke arah Gunung Lawu yang kini terselimuti kabut emas matahari pagi. Dalam hati, Arga tahu satu hal pasti, perjalanan ini belum selesai. Ia harus pergi ke Sendang Derajat, tempat yang disebut Sabdo Palon. Entah apa yang menunggunya di sana, tapi ia merasa seluruh hidupnya telah diarahkan menuju titik ini sejak lama. Dan di balik hembusan angin pagi, samar-samar terdengar bisikan. Wektu wis teka. Sing turu bakal tangi. Sing ilang bakal bali. Perjalanan menuju Sendang Derajat bukan hal mudah. Arga menempuh jalan tanah yang berliku di lereng timur Lawu, diapit jurang dan hutan lebat. Sejak meninggalkan penginapan Cemoro Sewu 2 hari lalu, cuaca di gunung menjadi aneh. Pagi bisa cerah seperti kaca, tapi siang tiba-tiba diselimuti kabut pekat seolah langit menelan cahaya. Setiap malam, ia terus bermimpi tentang sosok berjubah putih yang memanggilnya untuk segera membuka mata air kebenaran. Sendang Derajat berada di lembah sunyi, tersembunyi di balik rimbunan pohon beringin raksasa. Airnya jernih, mengalir dari celah batu hitam, mengeluarkan aroma tanah basah dan bunga kantil yang samar. Arga berdiri di tepi sendang itu dengan hati berdebar.
Ia merasa tempat itu bukan sekadar sumber air, melainkan semacam perbatasan antara dua dunia. Ia membuka buku catatan kulit coklatnya. Di halaman terakhir, tulisan merah misterius kini berubah bentuk menjadi pola pusaran, mirip dengan aksara di batu lawu. Arga menyentuhnya perlahan, dan saat ujung jarinya menyentuh permukaan kertas, air sendang bergetar. Permukaannya memantulkan wajah Arga, tapi bukan wajah yang ia kenal. Wajah itu lebih tua, dengan mata tajam dan sorot dalam seperti menyimpan masa lalu ratusan tahun. Waktu wistekan. Suara berat itu bergema tanpa arah. Namun Arga tahu siapa pemiliknya. Permukaan air berputar seperti pusaran raksasa, dan dari dalamnya muncul cahaya biru keperakan. Sosok Sabdo Palon muncul perlahan, melangkah di atas air tanpa riak, mengenakan jubah putih panjang dengan bordiran emas di tepinya. Di belakangnya tampak bayangan lain, seperti prajurit dan pertapa yang hanya setengah nyata. Sabdo Palon berdiri di hadapan Arga. Aku ora teka kanggo nakut-nakuti, nanging kanggo ngelingake. Wektu jagat loro meh nyawiji. Kowe sing wis nyentuh watu iku, dadi pametu, dadi saksi. Arga mencoba menenangkan dirinya. Apa yang harus saya lakukan? Mengapa aku yang dipilih? Sabdo Palon menatapnya lama, lalu menjawab. Amarga atimu durung ketutup. Wong sing isi bisa ngrungu suara bumi. Iku sing ieso nyambung karo jagat gaib. Aku butuh kowe kanggo mbantu ngimbangi perubahan sing bakal teka. Dari balik pepohonan, angin membawa suara lirih seperti mantra. Air sendang mulai bersinar lebih terang. Dalam cahaya itu, Arga melihat gambaran cepat, kilatan masa depan. Laut meluap menelan kota, manusia saling berebut teknologi yang mereka sendiri tak kuasai, dan langit berubah warna merah darah. Zaman edan anyar bakal teka, ucap Sabdo Palon. Nalika kauruh luwih gede tinimbang rasa, nalika manusia ora maneh nyembah Gusti, nanging nyembah ciptaane dewe. Aku ora bakal ngendhaleni kedadian iku, nanging menehi peringatan. Yen imbangan ilang, jagat loro bakal gabung, lan keseimbangan bakal rubuh. Arga menatapnya ngeri. Apa aku bisa mencegahnya? Sabdo Palon tersenyum samar. Ora kabeh kudu dicegah. Arga, kadang, perubahan kudu kedadian supaya jiwa manungsa tangi maneh. Nanging ana tugas kanggo kowe. Simpen aksara sing wis kowe temokake. Aja nganti tiba ing tangan sing salah. Udara di sekitar mereka tiba-tiba berdenyut kuat. Tanah bergetar. Pohon-pohon bergoyang meski tak ada angin. Di langit, kilat putih melesat tanpa suara, membentuk pola menyerupai mata api, simbol yang sama seperti di batu lawu. Sabdo Palon menengadah dan berkata lantang, "Iki pratanda kawitan." Arga menutup matanya dari cahaya yang menyilaukan. Ketika ia membukanya kembali, sosok Sabdo Palon telah hilang, dan sendang kembali tenang. Namun di tepi air, tempat sang arwah berdiri, kini tertinggal batu kecil berbentuk mata yang berpendar lembut. Arga mengambilnya dengan tangan gemetar. Batu itu terasa hangat, berdenyut seperti jantung. Saat matahari condong ke barat, Arga meninggalkan lembah dengan langkah berat. Ia tahu hidupnya tak akan sama lagi. Di pundaknya kini ada beban besar. Rahasia kuno yang bisa menentukan arah masa depan dunia. Di perjalanan pulang, ia berhenti sejenak menatap puncak lawu yang diselimuti awan merah keemasan. Angin berhembus membawa suara samar dari kejauhan, seperti gema dari masa lalu. Aku durung ilang, Arga. Yen jagat goyah, aku bakal bali maning. Dan di saat itu, di bawah langit senja yang aneh, Arga sadar bahwa Sabdo Palon benar-benar telah kembali, bukan sekadar roh penjaga masa lalu, melainkan pertanda awal perubahan besar bagi dunia manusia. Sudah 3 hari sejak Arga meninggalkan Sendang Derajat. Namun pikirannya masih terjebak di sana, di bawah bayangan beringin tua dan cahaya mata air yang bergetar saat Sabdo Palon muncul. Batu kecil berbentuk mata kini ia simpan dalam kantong kain di dadanya. Aneh. Setiap malam batu itu menghangat sendiri dan berdenyut perlahan seperti bernapas. Arga kembali ke kota Solo, ke rumah tua peninggalan kakeknya yang penuh dengan manuskrip Jawa dan alat penelitian. Malam itu, di bawah cahaya lampu minyak,
Ia membuka buku catatannya dan mulai menyalin ulang aksara yang ia temukan di batu lawu. Aksara itu terasa hidup. Setiap garisnya seperti menyimpan makna tersembunyi. Saat ia mencoba menghubungkan satu huruf dengan lainnya, tiba-tiba muncul pola baru, lingkaran dalam lingkaran, dan di tengahnya, bentuk menyerupai mata api yang sama seperti simbol di batu dan langit. Arga berusaha menerjemahkannya dengan referensi naskah kuno. Ia membuka serat Kalatida, Darmo Gandhul, dan Sabda Palonoyo Genggong versi tembang, namun tak satu pun cocok sepenuhnya. Hingga akhirnya, di salah satu lembar catatan kakeknya yang sudah menguning, ia menemukan kalimat samar. Aksara iki ora kanggo diwaca, nanging kanggo diuripke. Yen kauruh lan rasanya wiji, lawang antara jagat bakal embuka. Ia membaca kalimat itu berulang-ulang. Bukan untuk dibaca, tapi dihidupkan. Arga menatap batu bermata itu yang kini bersinar lembut di meja. Tiba-tiba ruangan bergetar halus, dan lampu minyak bergoyang. Udara di sekitarnya menjadi berat. Lalu muncul bayangan samar di dinding, siluet seorang pria berjubah putih. Suara dalam bergema dari arah batu. Aksara iku kunci. Arga. Nanging saben kunci nduweni lawang sing kudu dipilih. Buka kanggo sinar, utawa segel kanggo peteng. Arga berdiri terpaku. Sabdo Palon. Tanyanya dengan suara gemetar. Bayangan itu tak menjawab langsung, hanya bergeser mendekat, lalu berkata, "Jagat iki lagi goyah. Energi sing nyegah loro jagat wis wiwit retak. Wong-wong nyebarake kawruh tanpa welas. Gawe senjata saka pikiran. Yen kowe ora ngerti cara ngimbangi, kabeh bakal campur aduk, roh lan daging, nyata lan maya." Arga menelan ludah. Jadi aksara ini bisa membuka gerbang antar dunia. Ya, jawab suara itu. Aksara iki ora mung tulisan, nanging getaran suci sing nyambungake suara bumi karo langit. Majapahit biyen nyimpen ing watu kanggo nglindhungi jagat saka keserakahan. Saiki, nalika manungsa wis nglawan alam, segel iku goyah. Cahaya dari batu tiba-tiba meningkat. Arga menutup mata karena silau. Dalam sekejap, ia tidak lagi berada di ruang kerjanya. Ia berdiri di dataran luas dengan langit merah darah. Di sekelilingnya, bayangan manusia dan arwah berbaur, berjalan tanpa arah. Ia mendengar jeritan, tangisan, dan suara mantra dari masa lalu. Di kejauhan, berdiri candi besar yang retak di puncaknya, dari mana cahaya biru menyembur ke langit. "Iki sing bakal kelakon yen aksara iki kebuka tanpa imbangan," ujar suara Sabdo Palon. "Manungsa bakal ora ngerti endi sing nyata lan endi sing gaib. Iki jagat loro sing nyawiji tanpa kendali." Arga berusaha menahan napas. Bagaimana aku menyeimbangkannya? Tetep eling, tetep waspada. Ati sing resik iku lawang sejatine. Ora kabeh kudu dibuka. Kadang sing luwih bijak yaiku enja supaya tetep ketutup. Gambaran itu menghilang tiba-tiba. Arga kembali ke ruang kerjanya. Jatuh terduduk dengan napas memburu. Batu bermata itu kini padam. Tapi di buku catatan kulit coklatnya muncul tulisan baru dengan tinta emas. "Yen wis tekan purnama kaping 3, jagat loro bakal nemokake keseimbangane liwat pametu." Arga menatap tulisan itu lama. Ia tahu, pametu, itu adalah dirinya. Tapi bagaimana mungkin seorang manusia biasa bisa menahan benturan dua dunia? Malam makin larut. Dari luar, suara angin menabrak jendela seperti bisikan dari masa lalu. Ia menatap batu yang kini dingin, dan berjanji dalam hati, ia akan mencari cara untuk menutup segel itu kembali sebelum terlambat. Namun di kejauhan, di arah timur lawu, langit tiba-tiba menyala merah membentuk pusaran cahaya besar. Arga menatapnya ngeri. Ia sadar, keseimbangan yang dibicarakan Sabdo Palon sedang mulai runtuh. Dunia manusia tak lagi aman, dan waktu untuk bertindak semakin sedikit. 3 malam setelah langit lawu berubah merah, Arga mulai diganggu mimpi yang aneh. Dalam tidurnya, ia berjalan di lorong panjang yang dindingnya terbuat dari batu hitam berukir aksara kuno. Setiap langkah yang ia ambil menggema, dan dari kejauhan terdengar suara gamelan halus yang naik turun ritmenya seperti napas bumi. Ketika ia menengok ke arah suaranya,
Cahaya lembut berpendar dari ujung lorong, memantulkan bayangan wajah-wajah yang tampak akrab tapi tak dikenalnya. Arga sadar, ini bukan sekadar mimpi. Ia kembali mengalami panggilan dari alam gaib yang dulu dijanjikan Sabdo Palon. Di tengah cahaya itu, muncul sebuah gerbang besar bertuliskan huruf emas, Pawiyataning Leluhur. Begitu gerbang itu terbuka, aroma dupa dan bunga kenanga memenuhi udara. Di dalamnya, terbentang dataran luas yang dikelilingi kabut keemasan. Ratusan sosok berjubah putih berdiri melingkar, sebagian mengenakan pakaian raja, sebagian berpakaian sederhana seperti petani, tapi seluruhnya memancarkan wibawa yang membuat Arga tak sanggup menatap langsung. Di tengah lingkaran, muncul Sabdo Palon. Sorot matanya tenang, namun suaranya bergema kuat. Arga Pradipta, iki pawiyataning para leluhur tanah Jawi. Wong sing bien enja keseimbangan bumi lan langit. Kowe diundang kanggo ngrungokake suarane wektu. Arga menunduk. Dari barisan sosok putih itu, satu persatu maju memperkenalkan diri. Empu Supo, pencipta keris pusaka, Ki Ageng Selo, penakluk petir. Bahkan sosok perempuan yang disebut Nyai Lara Kidul, Ratu Laut Selatan. Mereka berbicara tidak dengan mulut, tapi langsung menembus pikiran Arga. Anakku. Suara Nyai Lara Kidul bergaung lembut. Samudra wis resah. Arus bumi sing disegel Majapahit wis bocor. Kowe kudu ngerti, yen kahanan jagat ora mung gegayutan karo roh, nanging uga karo pikirane manungsa. Empu Supo menambahkan, kabeh kawruh modern sing ora diimbangi rasa bakal calari geter bumi rusak. Manungsa saiki gawe mesin, nanging ora ngerti suarane tanah sing dienggo. Sabdo Palon berdiri di antara mereka. Iki sebabe aku tangi maneh. Segel sing enja keseimbangan antara jagat wis serta amarga keserakahan lan ora eling. Nanging durung terlambat. Arga, kowe sing dadi pametu, kudu mulihake sambungan antar raga lan jiwa. Arga merasa dadanya sesak. Bagaimana caranya aku melakukan semua itu? Aku hanya manusia biasa. Sabdo Palon menatapnya dalam-dalam. Kowe ora mung wong biasa. Leluhurmu wis dadi bagian saka penjaga zaman. Keturunan saka wong sing biyen nyegel lawu bebarengan karo aku. Getihmu sing gawe aku yeso nyambung karo jagat iki maneh. Arga terdiam. Ia baru sadar bahwa takdir ini memang diwariskan padanya. Suara dari lingkaran para leluhur semakin kuat, berubah menjadi kidung yang merambat di udara, melantunkan tembang kuno. Yen rasa lan pikirnya wiji. Bumi bakal ngendika maneh. Saka kaulasan tumiba panguripan. Saka angkara tumiba peteng. Kidung itu membawa Arga pada penglihatan lain. Laut bergelora, gunung meletus, dan kota-kota tenggelam dalam cahaya merah. Namun di tengah kekacauan itu, muncul sosok dirinya sendiri berdiri di puncak lawu, memegang batu bermata yang bersinar terang. Suara Sabdo Palon menggema di dalam hatinya. Kowe kudu bali menyang pucuk lawu. Ing kana ana segel pungkasan sing kudu dipulihake sadurunge purnama kaping 3. Cahaya tiba-tiba menyilaukan. Arga menutup matanya, dan ketika ia membukanya kembali, ia sudah terbangun di ranjang. Tubuhnya basah oleh keringat, tapi di genggamannya ada sesuatu yang nyata. Sepotong kain putih bergambar aksara emas yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Aroma dupa masih tercium samar, menandakan bahwa perjalanan spiritual itu bukan sekadar mimpi. Ia menatap keluar jendela. Awan hitam menutupi puncak lawu, dan kilatan cahaya aneh memancar di baliknya. Dunia sedang bergerak menuju sesuatu yang besar. Arga tahu, waktu yang dimaksud Sabdo Palon hampir tiba. Ia harus kembali ke gunung itu, ke tempat semuanya bermula. Sebelum meninggalkan rumah, ia menulis satu kalimat di buku catatannya. Kalimat yang kini terasa seperti pesan terakhir. Leluhur wis tangi. Jagat nunggu keseimbangane. Dengan napas panjang dan tekad yang mantap, Arga berangkat lagi ke arah timur, menuju puncak lawu. Ia tak tahu apa yang menantinya di sana, tapi hatinya tahu. Kali ini ia tak hanya akan bertemu Sabdo Palon, melainkan juga menghadapi nasib dunia yang mulai berubah di bawah langit Jawa. Langit di atas Gunung Lawu berubah menjadi kelabu kemerahan. Awan menggulung seperti pusaran raksasa, dan kilat tanpa suara melintas di antara celah kabut.
Arga menatap puncak dari kejauhan. Tubuhnya dibalut mantel tebal dan beban berat di punggung. Batu bermata yang kini berdenyut setiap kali ia mendekati gunung. Ia tahu, saatnya telah tiba. Purnama ketiga sudah di depan mata. Perjalanan kembali ke Hargo Dumilah terasa jauh lebih sunyi dari sebelumnya. Tidak ada pendaki. Tidak ada suara burung. Hanya desir angin dingin yang sesekali membawa aroma besi dan belerang. Di setiap langkahnya, Arga merasa bumi bergetar lembut di bawah sepatu. Getaran yang semakin sering dan ritmis, seolah gunung itu sedang bernafas dalam tidur gelisah. Ketika ia sampai di pos batu tempat pertama kali menemukan aksara kuno, suasana sudah berbeda. Lumut yang dulu menutupi permukaan kini mengering dan menghitam. Batu itu retak di tengahnya, dan dari celah retakan itu muncul cahaya merah seperti bara api yang menembus kabut. Arga berlutut, membuka buku catatannya, lalu melihat aksara yang ia salin dulu kini berpendar sendiri tanpa disentuh. Segel bumi retak amarga suara manungsa wis ora selaras karo suara langit. Suara itu muncul begitu saja di pikirannya. Suara Sabdo Palon. Arga menutup matanya, berusaha mendengar dengan lebih jernih. Suara itu melanjutkan. Wektu wis tipis. Arga. Gunung iki bakal dadi tugu pangeling-eling. Yen rasa ilang, kabeh bakal rubuh. Tiba-tiba tanah bergetar hebat. Batu di depannya pecah. Dan dari dalamnya menyembur angin panas bercahaya merah. Arga terdorong mundur. Kabut terbelah. Dan dari arah barat muncul bayangan besar menyerupai manusia namun tidak sepenuhnya nyata. Sosok dengan wajah samar, tubuh berapi, dan mata menyala seperti bara. Sapa sing wis nyentuh segelku? Suaranya menggema, berat dan dalam, seperti suara bumi tua yang marah. Arga berdiri gemetar. Ia tahu, ini bukan Sabdo Palon. Sosok itu adalah bayangan lain, entitas yang terperangkap di balik segel selama berabad-abad. Arga berteriak, "Aku hanya ingin menyeimbangkan dunia. Aku tidak bermaksud membangunkanmu." Bayangan itu tertawa. Suaranya bergemuruh. "Keseimbangan ora ana tanpa kies. Bocah. Sabdo Palon wis ngurung aku suwene pirang-pirang abad. Saiki wektu wis teka kanggo bali." Langit tiba-tiba pecah oleh kilatan petir. Gunung Lawu menggema suara gemuruh panjang. Arga menunduk, melindungi wajahnya dari debu panas. Ia meraih batu bermata dari kantongnya, dan batu itu langsung menyala biru terang, warna yang menentang cahaya merah dari makhluk itu. Dalam cahaya biru, bayangan Sabdo Palon muncul di samping Arga. Wujudnya tegas dan tinggi seperti sinar yang menyelimuti seluruh puncak. "Bali menyang papanmu, sang peteng," seru Sabdo Palon. Suaranya menggetarkan tanah. Makhluk itu meraung, tapi tubuhnya mulai terurai seperti asap terbakar. "Kowe ora bakal bisa enja iki selawase, Sabdo." Manungsa saiki wis dadi panggilan kanggo peteng. Cahaya merahnya menyebar ke langit, lalu lenyap. Hening mendadak turun, hanya menyisakan suara angin yang berputar pelan. Arga terjatuh berlutut, tubuhnya lemas. Sabdo Palon menatapnya, kemudian berkata lirih, "Segel iki ora bakal kuat maneh. Getaran bumi bakal nyebar saka kene nganti sak jagat Jawa. Iki pratanda yen keseimbangan wis mulai goyah." Dari kejauhan, gemuruh seperti petir terdengar lagi. Namun kali ini bukan hanya dari Lawu. Arga menatap ke arah barat daya. Di ufuk jauh, terlihat kilatan merah di gunung lain, mungkin Merapi atau Slamet. Sementara di bawah sana, desa-desa mulai menyalakan api unggun karena gempa kecil yang mengguncang tanah. Sabdo Palon melanjutkan, "Arga, kabari wong-wong. Yen bumi iki wis ngomong, aja dilaleke. Aja nganti manungsa nganggep iki mung alam biasa. Iki pangeling-eling saka jagat gaib sing wis tangi." Arga mengangguk, menahan air mata. Ia menatap langit yang kini bersinar merah lembut, seolah ditelan bara yang tenang. Ia tahu, sejak malam itu, dunia tidak akan sama lagi. Beberapa hari kemudian, berita menyebar ke seluruh Nusantara. Kilatan merah misterius terlihat di beberapa gunung, hewan-hewan turun ke desa, dan suara gamelan tanpa sumber terdengar di beberapa tempat. Orang-orang tua berbisik dengan wajah tegang. "Sabdo Palon wis tangi.
Zaman anyar wis diwiwiti. Dan di tengah kegemparan itu, Arga berdiri di lereng Lawu, memandangi langit dengan hati berat. Ia tahu tugasnya belum selesai. Petanda baru telah muncul, tapi arti sesungguhnya masih tersembunyi di balik kalimat terakhir yang ditulis oleh tangan tak kasat mata di buku catatannya. Sadurunge cahya saka timur nyembur, pametu kudu milih, ngreksa utawa ngrusak. 3 hari setelah ledakan cahaya di puncak Lawu, seluruh tanah Jawa diguncang tanda-tanda yang tak bisa dijelaskan. Air sumur menjadi hangat, suara gamelan terdengar di malam-malam tanpa arah, dan beberapa orang mengaku melihat bayangan raksasa berjalan di antara awan. Di tengah kekacauan itu, Arga kembali ke kota, namun suasana di sana jauh berbeda dari biasanya. Wajah-wajah orang tampak gelisah, pasar sepi, dan kabar-kabar aneh memenuhi udara seperti desas-desus wabah yang tak kasat mata. Sejak pertemuannya terakhir dengan Sabdo Palon, Arga membawa sebuah tanggung jawab yang tidak bisa dibagi kepada siapapun. Batu bermata biru kini disimpan dalam wadah kayu jati di kamarnya, tapi setiap malam, cahaya samar keluar dari celahnya, menari di langit-langit seperti bintang yang gelisah. Ia tidak bisa tidur, sebab setiap kali memejamkan mata, suara para leluhur terdengar bergema di kepalanya. Kidung peringatan, ramalan tentang zaman edan baru. Nalika langit abang lan banyu ora sejuk maneh. Nalika kauruh luwih dhuwur tinimbang rasa. Manungsa bakal dadi dalane peteng. Arga menulis ramalan itu di buku catatannya, baris demi baris, sementara di luar jendela hujan turun tanpa suara. Ia merasakan sesuatu bergerak di udara, sesuatu yang tidak sepenuhnya dari dunia ini. Di hari keempat, ia memutuskan kembali ke desa tempat ia pertama kali menemukan batu itu. Desa Cemoro Dur kini tampak sepi. Sebagian warganya pergi karena tanah di sekitar mulai retak dan mengeluarkan asap halus. Namun di antara kabut, Arga melihat seseorang menunggunya di tepi jalan. Seorang perempuan muda berpakaian putih, rambutnya terurai panjang. Wajahnya tenang namun matanya menyimpan kedalaman seperti lautan malam. Panjenengan sing disebut Arga. Suaranya lembut tapi tegas. Iya, jawab Arga hati-hati. Siapa kamu? Aku Larasati, turunan saka juru jaga Lawu. Leluhurku biyen nulis tembang bab Sabdo Palon. Aku ngerti kenapa bumi goyah maneh. Larasati mengeluarkan gulungan daun lontar tua dari kain pembungkusnya. Di atasnya tertulis aksara yang hampir sama dengan yang pernah Arga lihat di Batu Lawu. Ia membacakan dengan suara lirih. Nalika jagat rame, suara gamelan saka ngendi-endi. Pamong jagat bakal tangi maneh. Lan wong saka getih penjaga lawas bakal nglair maneh kanggo ngukir dalan anyar. Arga menatapnya dengan campuran takjub dan takut. Jadi, semua ini sudah ditulis berabad-abad lalu. Larasati mengangguk. Ya, nanging ana sing luwih penting. Ramalan iki ora mung ngomong soal karusakan. Ana uga bab penyelamatan. Nanging syarat abot, kudu ana sing nyawiji karo sang penjaga lawas. Nyawiji? Tanya Arga. Ya, jawab Larasati sambil menatap matanya dalam-dalam. Roh Sabdo Palon ora bisa tetep ana ing jagat yen oran duweni jangkar ing raga manungsa. Kowe wis dipilih dadi jangkar. Nanging yen salah langkah, kowe ora mung bakal ilang, nanging uga bakal dadi dalane peteng mlebu ing jagat nyata. Hening panjang menggantung di antara mereka. Angin gunung meniup kabut tipis, membawa aroma belerang dan tanah basah. Arga menatap batu bermata yang kini bergetar di tangannya. Ia tahu, keputusan yang harus diambil bukan lagi sekadar tentang dirinya. Ini tentang dunia yang perlahan kehilangan keseimbangan antara nyata dan gaib. Malam itu, mereka berdua bermalam di gubuk kayu di lereng. Dari jauh, cahaya merah samar masih tampak di puncak Lawu. Larasati menyiapkan dupa dan menulis lingkaran mantra di tanah. Wektu purnama wis cedhak, katanya lirih. Sabdo Palon bakal nyoba nyawiji karo kowe. Yen kowe kuat, jagat bakal slamet. Yen ora, kabeh bakal dadi peteng sing ora ana ujunge. Arga duduk di tengah lingkaran, mata terpejam. Suara gamelan mulai terdengar dari kejauhan, makin lama makin jelas, seperti dipukul oleh tangan tak terlihat. Udara di sekitar bergetar,
dan di atas kepalanya muncul cahaya biru yang berpadu dengan kabut putih. Larasati memegang tangannya erat, berdoa dalam bahasa kuno. Tiba-tiba, bayangan tinggi Sabdo Palon muncul di belakang Arga, wujudnya samar tapi tegas. Arga, suaranya bergema di dalam dada. Waktune wis tekan. Nanging kudu kowe sing milih. Aku ora bisa mlebu yen atimu ora siap. Arga menggigil. Ia tahu inilah saat yang diramalkan leluhur. Tapi di balik ketakutannya, ada keyakinan aneh bahwa takdir ini memang miliknya. Ia membuka mata, menatap cahaya biru yang kini memancar dari batu itu, lalu berbisik, "Yen iki dalanku, aku siap." Langit tiba-tiba terbelah cahaya putih menyilaukan. Tanah berguncang, dan suara gamelan berubah menjadi dentuman keras. Cahaya itu menelan Arga seluruhnya. Larasati menjerit memanggil namanya, tapi hanya angin yang menjawab. Di tempat Arga duduk, kini hanya tersisa batu bermata yang berputar pelan, memancarkan cahaya biru dan merah bergantian, tanda bahwa penyatuan telah dimulai. Cahaya biru dan merah berputar di langit malam, menembus awan dan menerangi seluruh puncak Lawu. Petir menyambar tanpa suara, membentuk lingkaran cahaya yang melingkar tepat di atas gubuk tempat Arga dan Larasati melakukan ritual penyatuan. Tanah berguncang seperti napas raksasa yang bangkit dari tidur panjang, dan dari tengah lingkaran mantra, tubuh Arga melayang perlahan ke udara. Matanya terbuka, tapi pupilnya memantulkan dua warna berbeda, satu biru tenang, satu merah menyala. Larasati terjatuh berlutut, menutup wajahnya dari terpaan angin yang makin kuat. "Arga, bertahanlah. Jangan biarkan dia menguasai sepenuhnya," teriaknya. Tapi suara gamelan yang mengisi udara menelan semua kata-katanya. Di langit, bayangan Sabdo Palon muncul, kali ini jauh lebih besar. Wujudnya nyaris menutupi seluruh puncak gunung. Rambutnya menjuntai seperti kabut hitam, dan matanya menyala bagai bara dari kedalaman bumi. Suara Sabdo Palon menggema, berat dan suci. "Jagat iki butuh pametu anyar. Keseimbangan kudu bali, lan kowe, Arga Pradipta, wis dadi dalan kanggo iku." Cahaya dari tubuh Arga menembak ke segala arah, membentuk jaring cahaya yang menjalar di langit, menembus awan, mengalir di sepanjang pegunungan, menyentuh laut selatan, bahkan sampai ke barat jauh, tempat bayangan lain sedang bergerak. Dunia terasa berhenti sesaat, binatang-binatang berlari ke hutan, air laut bergolak, dan di banyak desa orang-orang sujud memandang ke langit, berdoa dengan hati bergetar. Namun di dalam tubuh Arga, perang besar terjadi. Ia mendengar dua suara yang bertarung di kepalanya. Satu penuh wibawa dan ketenangan, suara Sabdo Palon. Satu lagi kasar, penuh dendam dan kelam, sisa roh yang dulu terkurung di bawah segel Lawu. Kedua kekuatan itu saling tarik-menarik, dan tubuh Arga menjadi medan pertarungan mereka. "Kowe ora bisa nyegah peteng," suara bayangan itu meraung. "Manungsa wis dadi dalanku. Aku mung nyawiji karo sing wis nggawe jagat rusak." "Ora," jawab Sabdo Palon. Suaranya membelah ruang. "Peteng mung menang yen rasa ilang. Manungsa isin duweni welas, lan rasa iku durung mati." Arga berteriak keras. Tubuhnya mengguncang. Dalam pandangannya yang kabur, ia melihat wajah Larasati yang penuh air mata, lalu melihat bayangan para leluhur berdiri di sekeliling lingkaran, Ki Ageng Selo, Empu Supo, bahkan sosok Nyai Lara Kidul yang kini menunduk memberi restu. Semua menatapnya, seolah menyalurkan kekuatan. Di dalam hatinya, Arga berseru lirih, "Kalau dunia harus berubah, biarlah aku jadi jembatannya." Tubuhnya meledak dalam cahaya putih yang membutakan. Angin berhenti. Suara gamelan lenyap. Lalu hening. Beberapa saat kemudian, kabut perlahan turun menutupi puncak. Larasati menatap ke arah lingkaran ritual yang kini kosong. Batu bermata sudah tak berwarna lagi, hanya bening seperti kaca air. Ia memungutnya perlahan, dan air matanya jatuh ke permukaan batu itu, menciptakan riak kecil yang hidup seolah menjawab. Suara lembut muncul dari udara. Bukan raungan, bukan gema, tapi napas. "Aku ora lunga, Larasati. Aku ana ing saben suara bumi, saben hembus angin." Itu suara Arga.
Tapi kini ia bukan lagi manusia sepenuhnya. Ia sudah menyatu dengan Sabdo Palon, menjadi Pametu, penjaga batas antara nyata dan gaib. Malam itu, seluruh tanah Jawa diterangi cahaya lembut seperti sinar bulan tapi berwarna biru keemasan. Gempa berhenti, air laut kembali tenang, dan angin yang berhembus dari arah timur membawa bau tanah yang baru disiram hujan. Orang-orang keluar dari rumah mereka, memandangi langit dan berbisik lirih. Katon cahya anyar sakalawu. Iki tanda apa? Beberapa hari kemudian, berita menyebar. Pohon-pohon tua yang sebelumnya kering mulai tumbuh lagi, hewan liar yang turun dari gunung kembali ke habitatnya, dan mata air yang hilang muncul di tempat-tempat lama. Namun di balik semua ketenangan itu, orang-orang yang peka masih merasakan sesuatu. Bisikan halus dari bumi, kidung yang pelan terdengar di malam hari, dan udara yang kini terasa berjiwa. Larasati tinggal di lereng Lawu, menjaga tempat ritual itu. Setiap malam, ia menyalakan dupa dan menulis di buku catatan arga yang dulu tertinggal, menyalin setiap tanda dan cahaya yang muncul di langit. Ia tahu, dunia telah diselamatkan untuk sementara. Tapi ramalan Sabdo Palon belum sepenuhnya berakhir. Masih ada satu kalimat terakhir yang belum terwujud, tertulis samar di halaman terakhir buku itu. Nalika cahya saka kulon nyampur karo geter saka wetan. Pametu bakal tangi maneh kanggo nemtokake arah jagat. Larasati menutup buku itu, menatap ke arah puncak Lawu yang kini diselimuti cahaya biru tenang. Angin berhembus lembut, membawa suara yang nyaris tak terdengar. Suara arga, atau mungkin Sabdo Palon sendiri. Jagat iki ora bakal rampung, Larasati. Keseimbangan mung bisa ana yen ana sing tetep eling. Ia tersenyum tipis, lalu menatap langit yang perlahan berubah dari hitam ke jingga. Fajar pertama setelah kebangkitan itu tiba, dan di balik cahaya mentari yang menembus kabut, Gunung Lawu berdiri tegak, diam, namun hidup kembali. Sabdo Palon telah kembali, dan dunia pun mulai berubah.